Apa kabar semuanya setelah Typhoon kemarin? Oke, kita percaya Tuhan sudah menyembuhkan kita yang mungkin kurang enak badan kemarin. Tuhan kita Allah yang mengasihi kita ya. Pertanyaannya, apakah kita mengasihi Tuhan? Kurang. Apakah saudara mengasihi Tuhan, saudara? Amin, haleluya, haleluya, amin. Saudara, kita meneruskan seri khotbah perjanjian. Ya, mungkin setelah saudara mendengarkan khotbah perjanjian, apakah saudara ingat-ingat? Ada perjanjian yang saudara sekarang sedang on? Banyak ya? Janji apa? Orang Kristen jangan ada janji palsu, betul? Oke, janji orang dunia aja janji harus ditepati, betul? Apalagi kita, janji harus tepat semuanya. Kecuali, namanya kayak janji manusia kan, kecuali ada yang tidak sesuai dengan kontrak, ya. Saudara bisa menyelesaikan perjanjian itu. Betul ya, bukan suatu yang salah menyelesaikan suatu perjanjian kalau salah satu tidak memenuhi janji dalam kontrak itu. Betul? Nah, hari ini kita masih meneruskan seri khotbah perjanjian. Tapi kita berbicara tentang perjanjian Allah. Perjanjian Allah dengan manusia itu berbeda. Perjanjian manusia banyak palsu, banyak lari, banyak bohong. Perjanjian Allah itu mengikat secara kekal. Kenapa saudara? Karena perjanjian Allah dengan manusia adalah perjanjian hubungan. Saudara, mungkin saudara memiliki perjanjian dengan seseorang saat ini ya. Perjanjian teman, perjanjian saudara, walaupun bukan saudara kandung. Itu perjanjian yang saudara bikin berdasarkan hubungan. Dibangun atas suatu hubungan, itu bakalan kekal, betul? Ya kan? Seperti keluarga. Ya, saya nggak berjanji sama orang tua saya, Pak. Saya nggak mau lahir di orang tua saya. Tetapi saudara sudah lahir di sana, itulah Tuhan menempatkan ada covenant, ada perjanjian dalam keluarga saudara. Ya kan? Saudara membenci, tidak suka sama bapak, ibu saudara, saudara tidak pernah akan menjadi bekas anak Pak Bejo. Betul? Selalu saudara mau catatan sipil, mau surat lahir pun tidak ada nama bapak saudara. Secara perjanjian, itu adalah perjanjian hubungan, sesuatu hubungan. Kekal adanya. Demikian perjanjian Allah. Perjanjian Allah melibatkan suatu hubungan. Kontrak, tidak ada hubungan. Kontrak selesai, ya sudah selesai. Ya mau untung, mau rugi, ya bye-bye lah. Ya kan? Kontrak kerja selesai, bye-bye. Sama-sama memenuhi kewajiban masing-masing, mau long service, mau bonus dan sebagainya, selesai kan? Ya mungkin ada hubungan, lama-lama sudah hilang hubungannya kan? Tuh. Nah, perjanjian melibatkan kesepakatan, tetapi tidak ada negosiasi dengan Allah. Oke, perjanjian dengan Allah tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Tuh. Apa yang saudara miliki sekarang perjanjian dengan Allah? Saudara memiliki perjanjian dengan Allah? Perjanjian baru. Meterainya adalah darah Kristus. Itu perjanjian kekal. Saudara mengerti itu? Perjanjian kekal berarti Allah. Perjanjian baru adalah perjanjian tanpa syarat. Ketika saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tanpa syarat, Tuhan akan menjadikan saudara ada anak Allah. Hubungan kan? Saudara, Yesus mengajarkan saudara boleh memanggil Bapa atau Aba. Hubungan yang baru diperbaharui. Perjanjian baru. Kadaluarsanya kapan? Tidak ada kadaluarsa. Selama di dunia ini, sampai di akhirat, di surga nanti, saudara adalah milik Allah. Itu adalah perjanjian kekal bagi kita orang Kristen, gereja Tuhan, perjanjian baru. Oke? Nah, inilah inti dari perjanjian Allah dengan manusia yang mencerminkan rencana penebusan daripada Allah. Ya. Jadi, kalau saudara baca firman Tuhan, ada seminggu lalu saya ulangi dikit bagi mungkin yang tidak dengar. Ada 8 perjanjian di sini. Itu adalah inti daripada
perjanjian Allah adalah kisah penebusan manusia, kisah penebusan daripada Allah kepada umat manusia. Karena Adam jatuh, dosa, kita mati semuanya. Mati secara fisik, kita akan mati kan? Dulu Tuhan tidak menciptakan orang mati. Tidak ada yang mati. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa sebelum kejatuhan, manusia tidak diciptakan untuk mati. Dan tidak tua. Kok nggak ada yang amin ya? Saudara yang tua-tua di sini masih ada harapan di surga, saudara akan menjadi muda. Sudah putus harapan, udah tua Pak. Saudara mikir kan, dulu Adam pertama kali diciptakan tidak untuk mati secara fisik saudara, tidak mati secara rohani, tetapi kejatuhan Adam, dosa itu mati secara fisik. Awal mula-mula Adam umurnya berapa? Ratusan tahun. Matusalah umurnya berapa? 996 kalau nggak salah. Kita tidak diciptakan, bahkan manusia mula-mula itu ratusan tahun. Tidak mati. Tapi saudara tahu bahwa Tuhan karena kejatuhan manusia, Tuhan memberikan perjanjian sampai perjanjian baru. Itu semua cerita penebusan manusia, cerita kasih Allah untuk menebus ciptaannya. Ada berapa perjanjian? Kita ulangi lagi supaya saudara mengerti. Next, gambar berikutnya. Pertama adalah perjanjian di Taman Eden. Ya, perjanjian di Taman Eden ini bersyarat, saudara. Ya, tapi gagal manusia. Kemudian di situ mulailah Tuhan memulai karya penyelamatannya. Ada perjanjian Adam, kemudian perjanjian dengan Nabi Nuh. Saudara tahu isi perjanjian Nabi Nuh, Tuhan tidak akan lagi memusnahkan manusia. Setelah itu manusia berdosa lagi, saudara. Pada zaman Nabi Nuh itu, hanya keluarga Nabi Nuh yang kedapatan benar. Tuhan yang Maha Adil tidak berhak untuk memusnahkan manusia. Nabi Nuh dan keluarganya itu baik, benar. Tapi semuanya yang lain itu hancur lebur. Berdosa luar biasa. Jadi Tuhan yang Maha Adil itu tidak berhak meniadakan umat manusia lagi. Dan dia berjanji kepada Nabi Nuh. Itu perjanjian Nabi Nuh. Kemudian karena manusia masih berdosa, Tuhan ingin membentuk satu bangsa, dipanggillah satu orang namanya Abraham dari tanah anta beranta untuk dipanggil ke tanah Kanaan. Untuk menciptakan satu bangsa namanya bangsa Israel kemudian. Kemudian ketika mereka sudah melupakan Allah mereka karena banyak sekali kejadian di sana, maka dibuatlah satu perjanjian Musa yang kemarin saya bicarakan. Perjanjian Musa, perjanjian bersyarat. Kenapa perjanjian Musa sebenarnya? Intinya adalah untuk mengungkapkan apa? Mengungkapkan Yahweh kepada bangsa pilihannya yang sudah melupakan Yahweh-nya. Mengungkapkan apa? Mengungkapkan bahwa manusia dengan kekuatan apapun tidak bisa memenuhi syarat kekudusan daripada Allah. Berarti mengungkapkan manusia itu berdosa. Itu fungsi daripada perjanjian Musa. Dan kemudian ada perjanjian Palestina. Palestina itu berbicara tentang Tuhan membawa kembali bangsa Israel. Nah, hari ini kita berbicara tentang perjanjian Davidik atau perjanjian dengan Daud. Next, saya ingin berikan gambaran buat saudara-saudara mengerti ya. Perjanjian Taman Eden, perjanjian Adam, perjanjian Nuh itu perjanjian dengan seluruh umat manusia. Ya, perjanjian Taman Eden sudah dipenuhi. Perjanjiannya apa? Bahwa keturunan daripada wanita itu akan menginjak kepala si iblis itu. Tapi si ular itu akan mematok kaki, tumit daripada keturunannya. Itu terjadi di kayu salib. Kemudian perjanjian Abraham, perjanjian Musa, perjanjian Palestina, perjanjian Daud itu perjanjian dengan bangsa Israel. Dan masih berlaku sampai saat ini. Beberapa perjanjian Abraham beberapa sudah dipenuhi. Perjanjian Musa masih berlaku bagi mereka. Mereka masih memegang teguh hukum Taurat. Jadi saudara tahu bahwa hukum seperti saya jelaskan minggu lalu, perjanjian Musa itu perjanjian atau perjanjian lain kata perjanjian Sinai atau perjanjian hukum Taurat. Jadi segala hukum ada di sana, ada 600 lebih, harus ditaati karena mereka berkata
kami bisa mentaati semua hukum yang Tuhan berikan. Itu mereka sudah ngomong nenek moyang mereka kepada Tuhan. Jadi perjanjian itu masih mereka usahakan untuk mentaati dengan memelihara segala hukum, upacara, perayaan dan sebagainya sampai hari ini. Dan mereka juga menantikan janji Tuhan, berkat Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Jadi itu perjanjian dengan bangsa Israel, bukan dengan kita. Nah, dengan kita itu adalah perjanjian baru. Perjanjian kepada bangsa Israel dan kepada gereja Tuhan tentang Mesias. Jadi saudara duduk tempat ini, pakai mata anak perjanjian baru untuk melihat firman Tuhan. Itu saya ajarkan minggu lalu, jangan kita melihat dan berusaha mentaati memenuhi hukum Taurat, saudara akan gagal total. Paul. Percaya deh. So? Hanya Yesus yang memenuhi semua hukum Taurat buat kita. Hanya Yesus menjadi korban satu untuk selama-lamanya untuk kita. Kalau enggak, saudara setiap tahun seperti saudara kita harus ada korban. Ya, korban itu adalah korban yang dilakukan sama dengan bangsa Israel. Setiap tahun saya jelaskan, sebulan lalu ada perayaan Yom Kippur atau hari yang paling suci bagi bangsa Israel, yaitu hari penebusan dosa. Setiap tahun mereka harus mengorbankan korban untuk penebusan dosa 1 tahun bangsanya, 1 tahun buat pribadi atau keluarganya. Setiap tahun. Dulu saudara merayakan itu kan? Setidak-tidaknya saudara makan makanan korban. Ya kan? Itu sama saudara. Yesus adalah korban sekali dan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Kalau enggak kita repot. Itu, kita anak perjanjian baru. Jadi kita tidak mengikuti perjanjian lama. Kita belajar, kita memenuhi dengan sikap sebagai anak perjanjian baru. Betul? Amin. Jadi saudara mengerti sekarang. Nah, sekarang kita akan melihat bahwa perjanjian Adam adalah perjanjian tanah dengan bangsa Israel. Tanah mereka. Makanya mereka ngotot gila-gilaan. Perang gila-gilaan. Membela tanah mereka. Dari tahun berapa tahun sampai sekarang. Sampai sekarang. Tanah secuil itu. Tanah itu adalah tanah padang gurun, saudara. Kalau kita balik, ya Indonesia kasih aja Kalimantan Tengah gitu ya. Cukup kan hijau, subur. Itu perjanjian dengan Allah. Tanah itu, tanah Kanaan. Makanya mereka mati-matian membela, mempertahankan tanah gersang itu. Saudara tahu tanah di tanah Palestina itu gersang, saudara. Kalau saudara ke supermarket ya, supermarket banyak makanan dari Israel kan, produk Israel. Kok bisa? Karena mereka juga diberikan otak untuk mengelola tanah yang gersang itu. Hebat mereka, diberkati Tuhan. Jadi masalah tanah sudah diberikan Tuhan. Sebenarnya tanah yang dijanjikan di dalam kitab Kejadian itu lebih luas, saudara. Tuhan memberikan batas-batas dari sungai Tigris sampai sungai Efrat berkali-kali daripada negeri Israel sekarang ini. Saudara, mereka tanah itu sangat-sangat penting. Tanah Palestina itu. Nah, makanya ada perang sampai sekarang. Memperebutkan tanah yang tidak subur, yang gersang dan sebagainya. Karena itu adalah janji Allah. Kemudian janji Allah kepada Musa, kepada Abraham adalah berkat. Berkat melalui keturunannya. Kita semuanya, kita menyebut Bapak Abraham kan? Ya, bukan langsung sih, kita bukan orang Yahudi, tetapi secara rohani kita disebut sebagai anak-anaknya Bapak Abraham. Saudara tahu lagu Bapak Abraham? Ya itu dia. Kita bagian daripada janji Allah keturunan Abraham yang banyak di bintang di langit, pasir di laut. Bukan pasir di pantai, saudara. Pasir pantai kita bisa lihat, pasir di laut kita nggak bisa lihat. Banyaknya. Kita adalah bagian daripada keturunan yang dijanjikan secara rohani. Ya, janji Musa kita tahu kita tidak ada di sana. Oke, next kita lihat. Tadi ini peruntukan. Nah, kondisi perjanjian. Perjanjian Taman Eden bersyarat. Bersyarat apa? Makan semua buah-buahan, diberikan kuasa, tapi satu pohon. Satu pohon. Pohon tentang pengetahuan, kebenaran,
yang kejahatan, yang baik dan yang jahat. Saya nggak tahu kenapa kalau dikasih larangan justru dilanggar. Kalau mau bukti, itu sifat manusia. Ya kan? Kalau saya pasang di sana ada merah itu ya, jangan lihat ke belakang. Pasti saudara penasaran kan? Tuhan hanya meminta ketaatan saudara. Itu persyaratannya. Penaltinya mati fisik, mati rohani. Saudara, puji Tuhan kita sudah hidup secara rohani, betul? Secara roh kita dihidupkan, kita menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. So, lihat orang belum percaya di luar, semua keturunan Adam akan mati suatu saat, akan mati, sekarang mati rohani, seperti zombie. Makanya jangan kaget mereka jahat dan sebagainya. Betul? Nah, kemudian perjanjian Adam, perjanjian Nuh, perjanjian Abraham tanpa syarat. Tidak dituntut dari Abraham, tidak dituntut dari Nuh. Saudara, ketika Nuh sudah diselamatkan dari baterainya, Nuh melakukan kejahatan yang luar biasa, saudara tahu itu? Kejahatan seksual yang luar biasa. Betul? Saudara baca firman Tuhan. Tapi tidak dituntut dari Nuh, karena Allah mengadakan perjanjian tanpa syarat. Mau Nuh melakukan kesalahan, mau keturunan melakukan kesalahan, kemudian ada menara Babel dan sebagainya, Tuhan dengan kesetiaannya akan janjinya tidak akan membinasakan manusia. Perjanjian Abraham, sama. Saudara tahu Abraham bohong di depan Tuhan, nggak ngaku pula. Kamu bohong ya? Enggak tuh. Ada di sini. Tapi Tuhan tidak menghukumkan, Tuhan sudah berjanji melalui keturunannya akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, kemudian perjanjian Musa adalah perjanjian paling bersyarat, minggu lalu saya sudah jelaskan semuanya. Ya. Kemudian perjanjian Palestina tanpa syarat, perjanjian Daud yang kita bahas hari ini tanpa syarat. Perjanjian baru kita tahu adalah perjanjian kasih karunia tanpa syarat. Saudara mengerti perjanjian baru yang saudara miliki saat ini? Bukan dengan kekuatan saudara, bukan kemampuan, amal bakti, kebaikan saudara-saudara diselamatkan. Betul? Saudara hidup hari ini masih melakukan dosa, Tuhan masih mengasihi saudara. Itu perjanjian tanpa syarat. Amin. Oke. Hari ini kita membahas perjanjian Daud. Siapa Daud, saudara? Anaknya? Isai. Siapa Daud? Daud adalah raja yang mempersatukan seluruh bangsa Israel secara ekonomi, politik, dan budaya. Saudara tahu emblem daripada bendera orang Israel? Ada bintang, namanya bintang Daud. Itu tokoh yang luar biasa buat orang Israel sampai saat ini. Dia adalah raja yang luar biasa. Daud sempurna? Tidak. Tapi Tuhan mengatakan dia adalah orang yang dekat hatinya dengan Tuhan. Itu Raja Daud. Nah, sekarang kita bahas tentang perjanjian Daud. Fakta daripada perjanjian Daud. Perjanjian Daud adalah janji Allah kepada Daud melalui Nabi Nathan. Ya, ada Nabi Nathan pada saat itu waktu Daud menjadi raja, Nabi Nathan yang menegur, Nabi Nathan yang menjadi juru bicaranya Tuhan. Kemudian Daud berbicara kepada Nabi Nathan, Nathan ngomong kepada Tuhan. Jadi perjanjian itu di dalam 2 Samuel 7. Nanti kita akan baca. Nah, ini adalah perjanjian tanpa syarat dibuat oleh Allah dan Daud. Allah berjanji kepada Daud dan Israel bahwa Mesias, ini dia intinya. Mesias, Yesus Kristus dari garis keturunan Daud akan mendirikan kerajaan yang bertahan selamanya. Ini yang paling inti. Ya, sampai sekarang orang Israel menantikan Mesias, saudara. Kita sudah menemukan Mesias, betul? Kita sudah menemukan Yesus. Orang Israel masih menantikan perjanjian Daud. Melalui keturunannya akan lahir Mesias. Oke, perjanjian Daud tidak bersyarat karena Allah tidak memberikan syarat ketaatan apapun kepada pemenuhannya. Kepastian janji-janji dibuat tergantung kepada kesetiaan Allah dan sama sekali tidak tergantung pada ketaatan Daud. Daud berdosa. Daud tidak sempurna. Bahkan Daud dilarang untuk membangun bait suci. Walaupun dia katakan Daud itu dekat hatinya dengan Tuhan.
Tapi yang saya ingin tekankan, perjanjian Daud adalah perjanjian tanpa syarat. Saudara, kalau saudara diberikan perjanjian tanpa syarat, happy nggak saudara? Dan kebanyakan kita dikasih perjanjian tanpa syarat, kita ngebully. Betul? Sama halnya dengan Daud. Daud melakukan dosa juga. Tapi Allah tidak peduli karena itu perjanjian tanpa syarat. Dia hanya melihat, saya berjanji, saya akan memenuhinya karena itu rencana penebusan yang sudah direncanakan semenjak Adam jatuh. Sampai Yesus datang. Itu fakta dari perjanjian Daud. Next. Nah, ini dia 3 perjanjian Daud. Tentang keluarga. Menjadikan sebuah dinasti atau garis keturunan Daud. Janji Allah. Tentang kerajaan yang menuju kepada suatu bangsa yang diperintah oleh seorang raja. Ya, bisa secara fisik, bisa secara rohani. Oke. Tahta yang menekankan otoritas kekuasaan raja selama-lamanya. Artinya apa? Yang menekankan sifat kekal. Itu 3 janji, ingat ya. Keluarga, kerajaan, dan tahta kepada Daud. Sekali lagi, ketika saudara membaca ini, jangan bingung saudara. Letakkan dalam gambaran besar rencana penyelamatan Allah. Segala sesuatu dari Abraham, dari Musa, Palestina, Daud, itu intinya adalah kedatangan juru selamat. Intinya adalah penebusan Allah, karya agung penebusan Allah melalui satu bangsa dimulai dari Abraham. Bahwa di sana akan ada keturunan Abraham, bukan yang banyak tapi satu yang menjadi juru selamat. Perjanjian Musa di mana Pak? Perjanjian Musa adalah setiap orang akan gagal dan memerlukan juru selamat itu. Kemudian adalah kitab nabi-nabi yang menubuatkan tentang Mesias. Jadi kalau kita baca ini, kita sudah tahu janji Allah dengan bangsa Israel adalah janji tentang kelahiran seorang penyelamat tentang Mesias. Titik. Sampai sekarang bangsa Israel masih menantikan Mesias, saudara. Sampai sekarang mereka menantikan Mesias. Mereka melihat Yesus, Mesias, oke, hebat, bisa melakukan mukjizat, membangkitkan orang mati. Menenangkan laut dan sebagainya. Dia mati juga di kayu salib. Yang mereka inginkan adalah Mesias pahlawan yang membebaskan bangsa Israel pada waktu itu. Bukan Mesias rohani, Mesias secara fisik. Makanya mereka kecewa kepada Yesus. Disalibkannya Yesus. Jadi sekarang mereka masih menunggu Mesias. Ya, kalau saudara tahu bahwa bangsa Israel banyak juga yang percaya kepada Tuhan Yesus, namanya Kristen Mesianik. Dia percaya Yesus itu Mesias. Kalau kita mengatakan Kristus Mesias sama. Nah, ketika saudara membaca janji Daud ini, 3 hal ini sama, saudara. Sama berbicara tentang kerajaan yang kekal, raja yang berkuasa, raja yang kekal. Amin. Melalui keturunan daripada Daud. Nah, janji-janji ini bagi kita sudah dipenuhi. Next. Ketika malaikat Gabriel datang. Next. Ada janji-janji dipenuhi. Oke, kita baca dulu janjinya. Ini adalah ayat yang diberikan oleh antara Nabi Nathan dengan Daud. Ini adalah janji Allah. Baca baik-baik. So, ini adalah ayat-ayat tentang janji daripada Allah. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat penghentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka Allah berjanji, aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Oke, ayat 13. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. 3 janji Tuhan. Saudara bisa melihat janji Tuhan secara fisik melalui keturunan langsung daripada Daud, yaitu Salomo. Ya, Salomo menjadi raja yang berkuasa, masyhur dan sebagainya, kaya, punya hikmat, betul? Salomo itu terkenal di seluruh dunia. Orang-orang datang dari bangsa-bangsa lain sampai dari bangsa Mesir, Raja Mesir datang. Untuk apa? Untuk hanya meminta nasihat, meminta hikmat. Nah kemudian raja-raja itu datang membawa apa? Upeti. Makanya Raja Salomo itu sangat kaya. Ada yang pernah menghitung kerajaan
kekayaan Salomo sampai hari ini masih termasuk orang yang paling kaya. Dia paling punya hikmat, ya. Nah, kemudian saudara punya di belakang pemikiran saudara, ini adalah janji Tuhan tentang Mesias. Ayat 14. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan dan dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujatuhkan dari hadapanmu. Ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu yang kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu yang kokoh untuk selama-lamanya. Ini adalah perjanjian Allah dengan Daud. Nah, pemenuhan daripada janji Daud ini. Next. Inilah bagi kita saudara, bagi anak perjanjian baru. Ketika malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Maria, ini adalah pemenuhan janji Daud. Bagi bangsa Israel tidak menerimanya, tetapi bagi kita yang sudah menerimanya, Yesus adalah Raja bagi kita. Amin. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamaikan dia Yesus. Oke. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Ingat janji Daud. Bapa leluhurnya, dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunannya Yakub sampai selama-lamanya. Selama-lamanya kerajaannya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ketika Maria menerima berita ini, ketika Allah ingin menjadi manusia, ketika Allah turun sebagai manusia dan disebut Mesias itu, janji Daud digenapi. Andai kata orang Israel percaya ini, mereka sudah menerima Mesiasnya. Dan puji Tuhan, saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Mesias bagi saudara. Dia adalah Raja bagi saudara. Dia adalah memiliki otoritas atas kehidupan saudara. Dia punya tahta. Amin. Jadi ketika saudara duduk di sini, saudara adalah anak Raja. Katakan kiri kanan, kamu anak Raja. Oke, jangan nyanyi. Anak Raja saja. Oke. Nah, saudara, minggu lalu saya berbicara ketika Allah ingin memiliki hubungan dengan bangsa Israel. Dia menyatakan dirinya Yahweh kan? Karena mereka sudah lupa. Mungkin saudara sudah lupa tentang Tuhan saudara. Tuhan mengatakan bahwa dia adalah Allah penyedia. Jehovah Jireh, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Rafa. Apa lagi? Jehovah Shalom. Dia adalah Allah yang mengembalakan saudara. Saudara ingin memiliki itu semuanya? Dia adalah Jehovah Allah segala-galanya bagi saudara. Saudara ingin memiliki itu? Amin, bodoh. Jangan ingin memiliki, saudara sudah memilikinya. Betul? Ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Jehovah Jireh, Jehovah Shalom, Jehovah Rafa, milik saudara selama-lamanya. Saudara tidak sadar kan? Seperti bangsa Israel 400 tahun menjadi budak. Mereka lupa siapa Allah mereka. Jangan lupa saudara memiliki Allah yang menyediakan buat saudara. Kalau kesusahan. Saudara memiliki Allah yang menyembuhkan saudara ketika saudara sakit. Saudara memiliki Allah, Gembala Agung yang menemani saudara ketika saudara sendirian. Sudah milik saudara. Sudah milik saudara ketika saudara menjadi anak Allah. Amin. Nah, kita lihat janji dalam perjanjian Daud tentang keluarga, itu menjanjikan suatu dinasti yang dalam garis keturunan Daud. Dikatakan, aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu. Ada dua hal di sini. Next. Nah, di dalam 1 Tawarikh 28:6-7 mengatakan, ia telah berfirman kepadaku, Salomo anakku, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku akan menjadi bapaknya. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya jika ia bertekun melakukan segala perintah yang dan peraturanku seperti sekarang ini. Ini janji secara fisik bagi bangsa Israel. Bahwa keturunan Daud, Salomo, benar ada Salomo, menjadi raja. Sudah tahu bahwa Raja Salomo bagus, hebat, luar biasa, terkenal.
sampai ke mancanegara. Tapi Salomo tidak selama-lamanya. Jadi maksudnya apa kerajaannya selama-lamanya? Bukan Salomo. Salomo akhirnya mati. Kemudian kerajaan pecah menjadi dua. Utara dan selatan. Semuanya akhirnya menjadi raja-raja yang tidak benar. Tidak mentaati Tuhan, menyembah berhala, nikah dengan orang-orang menyembah berhala, dan kemudian rakyat juga menyembah berhala, sampai terjadi pembuangan. Jadi Raja Salomo benar, tetapi raja-raja kemudian tidak benar. Maksudnya apa? Jadi kita tahu bahwa yang dijanjikan Tuhan kepada Raja Daud adalah raja yang kekal. Keturunan dari keturunan Daud adalah menjadi Mesias. Next. Nah, disinilah ketika Yesus datang, di dalam Matius 1 ayat 1 dikatakan, inilah silsilah Yesus Kristus. Anak siapa? Anak Daud, anak Abraham. Nah, kata-kata anak Daud ini banyak ditulis di dalam kitab Injil Matius. Kenapa saudara? Karena kitab Matius ini dituliskan, diperuntukkan kepada orang Yahudi. Jadi kalau saudara orang Yahudi, saudara tahu janji Daud, janji Allah dengan Daud, perjanjian Daud, kata anak Daud ini saudara akan mengerti. Ketika dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, orang sudah mengerti Yesus Kristus ini adalah yang dijanjikan kepada Daud. Yesus Kristus ini adalah Mesias. Masalah terima tidak terima urusan lain. Saudara ingat ketika saudara baca kitab Matius, akan kental sekali orang menyebut Yesus itu anak Daud. Bukan anak Allah. Anak Allah itu kitab Yohanes. Anak manusia di mana? Sama semuanya. Jadi Yesus itu anak manusia, anak Daud atau anak Allah ya? Semuanya. Memang keperuntukannya lain. Kitab Matius ditulis kepada orang Yahudi. Ketika mereka baca anak Daud, mereka mengerti atas janji perjanjian Daud bahwa anak Daud ini Mesias. Kalau kitab Yohanes tidak ada silsilah karena pada mulanya Yesus sudah ada, jadi dia sudah Allah. Kalau anak manusia di dalam kitab Markus, ya kebanyakan. Anak Daud kebanyakan di kitab Matius. Nah, saudara ingat, suatu saat ketika Yesus melewati orang banyak, ada dua orang sakit apa? Lepra kalau nggak salah. Atau orang buta. Dia menyebut, anak Daud, sembuhkan kami. Terus orang-orang ramai banget. Gawat. Dia manusia, dia bukan Mesias, jangan sebut dia anak Daud. Tapi orang buta atau orang sakit lepra itu tahu bahwa dia yang pelaku mujizat ini adalah Mesias. Jadi ketika ada anak Allah, kita tahu itu adalah Mesias. Next. Di kitab Matius. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Anak Daud, orang mengerti itu adalah Mesias. Jadi Yesus memenuhi janji Allah dengan Daud. Bahwa melalui keturunan Daud, Mesias akan lahir. Oke, next, berikutnya. Di kitab Wahyu, Yesus berkata, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Yesus mengatakan, aku keturunan Daud. Janji Allah dengan Daud. Keturunan Daud. Nah, saudara, tadi kita baca bahwa keturunan Daud akan mendirikan rumah bagi Tuhan, yaitu bait suci. Daud tidak boleh. Sebenarnya yang punya hati yang tersentuh adalah Daud. Kalau saudara baca di 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 10, Daud mengatakan begini, ketika saya membaca ini, saya sungguh-sungguh merasakan suatu luar biasa dari Tuhan. Daud mengatakan ini, Daud sudah masuk ke rumah, rumahnya bagus ya, terbangun dari kayu cedar wood, kayu atlas apa ya, kayu alas, cedar wood, sangat bagus. Dia mengatakan seperti ini, hatinya terketuk. Masa saya sudah punya rumah yang bagus, masa Tuhan masih tinggal di kemah? Mari kita bangun tempat bagi Tuhan. Apa kata Tuhan? Tuhan mengatakan, saya sudah terbiasa
Saya tidak perlu rumah bagus. Saya sudah terbiasa tinggal di kemah hadirat Tuhan bersama dengan umatku. Kemudian Nathan mengatakan, oke, kalau kamu mau bangun silakan bangun, tapi Tuhan tidak mau. Tuhan mengatakan bukan Daud yang akan membangun bait suci, tapi Salomo yang akan membangun bait suci. Saudara tahu bait suci Salomo adalah bait suci yang terindah. Tapi bait suci itu hancur, dibangun lagi tidak bisa menyaingi bait suci yang dibangun Salomo. Sekarang bait suci di mana? Bait suci yang asli dibangun berapa kali, hancur. Tidak ada sekarang. Saudara tahu bait suci itu tempat yang sangat-sangat penting bagi orang Israel. Korban bakaran itu yang memenuhi syarat adalah di bait suci. Hanya di bait suci. Jadi sampai saat ini mereka ketika bait suci sudah hancur, mereka tidak bisa melakukan korban bakaran yang sempurna seturut hukum Taurat. Mereka menantikan pembangunan bait suci. Saudara tahu apa yang terjadi ketika bait suci dibangun? Lagi di tempat sana itu di atas yang ada kubah emas itu dia tempatnya. Tapi suatu saat mereka akan bangun karena itu mereka inginkan. Tidak bisa di mana-mana, tidak bisa di Yunlong, tidak bisa di Blitar, nggak bisa. Harus di Bukit Sion, di Yerusalem. Sudah mengerti? Salomo membangun bait suci buat Tuhan, tempat di mana semua umat datang berkumpul, bertemu dengan Tuhan, memberikan korban di tempat itu. Tetapi yang Tuhan ingin kita mengerti saat ini, bukan bait suci itu. Tapi Yesus yang membangun bait suci bagi kita semuanya. Amin. Next. Kita lihat ayatnya. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Tuhan membangun bait suci, yaitu gereja Tuhan di dalam kita, di dalam Roh. Itulah bait suci yang dibangun Yesus. Yesus mengatakan, waktu masih ada bait suci, saya bisa menghancurkan semua bait suci saya bangun dalam 3 hari. Kebangkitannya ketika saudara percaya kepada Yesus, saudara dibangun bait suci oleh Tuhan di dalam roh saudara. Bait suci bukan di Bukit Sion lagi, tapi dalam hidup kita. Amin. Itu bagi bangsa Israel, jangan bingung saudara. Jangan ziarah bait suci. Boleh main-main di sana, tapi bukan ziarah buat saudara. Bait suci itu sudah ada di hidup kita. Ya boleh jalan-jalan ke Yerusalem, melihat tempat-tempat suci, tapi bukan ziarah kudus saudara. Kekudusan ada di tempat ini. Amin. Amin. Haleluya. Itulah berikutnya. Tidak hanya berbicara tentang keluarga, tetapi tentang kerajaan. Oke, kerajaan. Next berikutnya. Kerajaan yang merujuk kepada suatu bangsa yang diperintah oleh seorang raja. Aku akan mengokohkan kerajaanmu. Oke, kerajaan. Next berikutnya. Ketika Yesus datang, Dia katakan, bertobatlah sebab kerajaan sudah dekat atau sudah datang. Jadi Yesus membawa kerajaan Allah di muka bumi ini. Dan kerajaan Allah ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara sudah mulai hidup di dalam kerajaan Allah. Saya belum mati Pak. Yesus ngomong begini loh, saya membawa kerajaan Allah. Buat siapa kalau gitu? Buat mereka yang percaya, yang bertobat kepada Tuhan. Saudara sudah berjalan hidup di dalam kerajaan Allah. Makanya saudara disebut anak kerajaan Allah. Betul? Jadi saudara harus tahu ekosistem saudara hidup di dalam suatu kerajaan, bukan kerajaan dunia ini. Saudara mungkin punya paspor Indonesia, nikah dengan orang Hong Kong, paspor Hong Kong. Tetapi sebenarnya saudara warga kerajaan Allah atau kerajaan surga. Ketika kita selamatkan, kita sudah berjalan di dalam kerajaan Allah. Ada amin saudara? Amin. Kalau saudara berjalan di Indonesia, hukumnya adalah hukum
Saudara kurang yakin dengan hukum Indonesia. Oke, kalau saudara menjadi anak kerajaan Allah, saudara di bawah hukum kerajaan Allah. Hukum kerajaan Allah apa? Hukum kasih, saudara. Hukum kerajaan Allah adalah apa? Hukum kasih yang mengampuni, ya tak? Berbeda dengan dunia ini. Tuhan Yesus mengatakan kalau pipi kamu ditambah satu, kasih pipi orang lain. Kalau pipi kiri kasih pipi kanannya dia. Saudara, itu nggak masuk akal hukum kasih itu. Tapi itu hukum kerajaan Allah. Hidup di dalam hukum kerajaan Allah. Karena saudara adalah anak kerajaan Allah. Karena saudara sudah menerima Tuhan Yesus. Kalau orang-orang yang tidak hidup dalam hukum kerajaan Allah bisa dicurigakan apa mereka sudah menjadi anak kerajaan Allah. Hanya saudara yang tahu. Apa saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Betul? Oke, nah. Next berikutnya. Seperti ada yang tertulis, kerajaan Allah itu berkuasa dan kekal. Dalam Ibrani 12:28 mengatakan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ingat saudara, pemerintah jatuh dan bangun. Presiden Indonesia cuma 2 periode. Amerika 2 periode. Raja pun ada yang jatuh. Dulu Indonesia raja. Majapahit, Sriwijaya dan sebagainya. Akhirnya hilang kan? Kerajaan bangun dan jatuh. Tetapi kerajaan anak domba Allah tidak tergoncangkan. Itu adalah janji Allah kepada Daud bahwa kerajaannya untuk selama-lamanya kokoh. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Karena saudara hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoyahkan. Amin. Yesus membawa kerajaan Allah ke bumi ini. Dulu kerajaan Allah di Taman Eden itu sebelum kejatuhan, itu bergabung saudara. Kenapa kok Pak Adi bisa ngomong itu? Ya setiap sore Tuhan berjalan di taman itu ngomong-ngomong. Fellowship dengan Adam dan Hawa. Kerajaan Allah dan kerajaan bumi, kerajaan roh dan kerajaan fisik itu bersatu. Sampai kejatuhan manusia, kerajaan surga yang maha kudus tidak bisa lagi dengan manusia. Penuh dengan dosa. Terpisahlah kerajaan bumi dan kerajaan surga. Tuhan berusaha untuk memulihkannya. Dengan bangsa Israel, dengan Salomo. Membangun bait suci. Hanya di bait suci itu ada hadirat Tuhan. Kerajaan Allah sudah mulai, tapi di satu tempat di bait suci. Bergabung dengan kerajaan bumi. Ketika Yesus datang, itu cuma cicip aja gitu makanan. Kerajaan Allah di muka bumi, di bait suci, bagi bangsa Israel. Kata Yesus ketika Yesus menjadi anak Allah itu menjadi manusia, Yesus mengatakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah datang. Sekali lagi, kerajaan Allah bersatu dengan kerajaan dunia. Secara roh. Sampai nanti ketika Yerusalem baru, semuanya menjadi satu lagi seperti di Taman Eden. Saudara mengerti? Jadi saudara sekarang hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoyahkan. Pertanyaan, mengapa saudara sering goyah? Ada masalah? Nggak mau ke gereja. Justru ada masalah harus ke gereja. Emang saudara yang paling spesial punya masalah? Ada yang punya masalah seakan-akan paling hebat, paling spesial. Saya suka, saya mau nangis, saya mau sendiri. Karena saya punya masalah, Setiap orang punya masalah, tetapi saudara hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoyahkan. Saudara hidup di dalam naungan kerajaan yang tidak tergoyahkan. Aturan kuasa kerajaan yang tidak tergoyahkan. Kerajaan Allah. Saudara tidak percaya sama kerajaan Allah? Kuasanya, kasihnya, berkatnya. Amin. Jangan marah kalau saya omelin. Kita belajar semuanya. Amin. Seperti ada yang tertulis di dalam firman Tuhan. Yesaya 9:5-6 mengatakan, sebab seorang anak telah dilahirkan. Ini mau dekat Natal kan?
untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di tangan, di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Apa? Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan atas tahta Daud. Dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan, kebenaran, dan sekarang sampai selama-lamanya, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Itu dia, saudara. Saudara tinggal di bawah kerajaan yang tak tergoyahkan. Jangan takut. Amin, katakan kiri kanan, jangan takut. Dan sifat kerajaannya adalah di dalam Mazmur 145 ayat 1:13 mengatakan, kerajaanmu ialah kerajaan segala abad. Kerajaannya adalah kerajaan segala abad, tidak pernah bangkrut, tidak pernah korupsi, tidak kekurangan. Kalau kerajaan yang saudara naungin yang saya jelaskan itu ada masa paceklik, ngapain saya di sana? Kalau adalah masa ekonomi, mengapain di sana? Saudara tahu, ketika terjadi krisis ekonomi, banyak orang-orang yang percaya, sungguh-sungguh percaya tidak mengalami itu semuanya. Karena mereka tahu kapan harus berinvestasi atau tidak berinvestasi. Tuhan menguasai segalanya, amin. Allah saudara menguasai, mengendalikan segala sesuatu, ekonomi, politik, dan negara, dan bangsa, dan kerajaan. Saya bilang, ekonomi bisa jatuh, Allah kita tetap berkuasa. Kerajaan bisa jatuh, kerajaannya tidak tergoncangkan. Amin. Saudara harus menyadari itu. Jangan seperti bangsa Israel, saya kembali lagi contohnya. Sudah menjadi budak lama, lupa Yahweh. Sampai Tuhan harus menyatakan kuasanya dari bangsa Israel, 10 tulah, Laut Merah, dan 10 puyuh, mana, dan sebagainya. Supaya saudara percaya. Tapi saudara, anak perjanjian baru harus percaya Allah itu sama Yahweh-nya buat saudara saat ini. Milik saudara. Amin. Haleluya. Yang ketiga, keluarga, kerajaan, dan tahta. Yang menekankan otoritas kekuasaan seorang raja dan selama-lamanya menekankan sifat kekal. Firman Tuhan tadi mengatakan, aku akan mengokohkan tahta. Tahta itu berbicara kuasa otoritas daripada seorang raja. Tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Di dalam Matius 22 mengatakan, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Kitab Matius, saudara. Siapa Mesias itu? Anak Daud, keturunan Daud, janji Allah dengan Daud. Saya katakan perjanjian Daud memang tentang Salomo, tentang kerajaan Israel, tentang bait suci. Tapi sesungguhnya bagi kita, dia adalah Mesias, raja dan kerajaannya. Dan bait suci yang hidup di dalam kita. Di dalam Yohanes 18, 36, 37 menjelaskan lebih dalam lagi. Jawab Yesus, kerajaanku, waktu ngomong sama Pilatus. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah berlawan. Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja. Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Amin. Yesus sendiri mengatakan dia adalah raja yang datang dari surga, membawa kebenaran, membebaskan kita. Amin. Oke, masih banyak saudara. Belum waktunya kan? Dan saya tidak ada baptisan hari ini. Oke, next. Ayat terakhir ini. Yesus adalah raja yang bertahta, berkuasa dan kekal. Ibrani 1, belum, sebelumnya. Tetapi tentang anak, ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Wahyu 11:15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakala dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan dia yang diurapi Mesias. Dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya.
Amin. Jadi perjanjian Daud itu adalah perjanjian Allah bagi Daud, tetapi untuk kita semuanya, kita menerima Yesus sebagai Raja. Saudara percaya Yesus adalah Raja yang kekal? Sudah membawa kerajaan ke muka bumi ini, kerajaan surga. Amin. Oke, sekarang pertanyaan bagi saudara. Saya yakin Yesus itu Raja. Raja kekal, Raja berkuasa. Amin. Pertanyaan kedua, pikir dulu sebelum amin. Apakah saudara sungguh-sungguh hidup di bawah otoritas Sang Raja itu? Apakah saudara hidup di bawah otoritas suka-sukanya dewe? Itu pertanyaan yang susah, saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya kerajaan Allah, saudara hidup di bawah kerajaan Allah, di bawah tahta Raja, kekal Raja Agung, Raja berkuasa itu, saudara sungguh-sungguh hidupnya akan berbeda. Selama ini kita Yesus adalah Raja, Yesus adalah Raja, tapi hidup kita tidak di bawah otoritas Raja. Mulai hari ini, ketika saudara percaya Yesus berkuasa, mari kita hidup di bawah otoritas Raja itu sendiri. Ketika saudara kesusahan, ketika saudara sendirian, Raja yang mengasihi saudara akan datang menolong saudara. Amin. Ketika saudara masuk dalam lembah kekelaman, Raja itu sebagai Gembala Agung, saudara akan membebaskan saudara. Amin. Selama ini kita bergumul dengan diri kita sendiri, tambah bergumul. Kenapa? Karena kita memakai kekuatan kita. Padahal Raja kita ada di sana. Dia Raja, dia sudah membebaskan saudara, dia ingin mengasihi saudara, dia ingin memiliki otoritas atas saudara, melindungi saudara, memberikan kasih, perkenanan, anugerah dan sebagainya kepada saudara. Kita sendiri aja melenceng. Betul? Apa betul? Resiko ditanggung? Tapi saya serius, saudara. Kalau saudara mengakui Yesus sebagai Raja, hidup sebagai anak Raja. Anak Raja beda kan dengan anak dunia? Harus berbeda, saudara. Anak Raja, saudara, seperti perjanjian Musa, saudara adalah imamat rajani. Imamat rajani, saudara apa saudara? Saudara punya kuasa untuk memimpin. Karena Raja saudara pasti diberikan otoritas. Saudara bangsa yang kudus, yang sudah dipisahkan, dibedakan dengan dunia ini. Saudara boleh datang kepada dunia untuk saudara membawa kabar baik, tapi saudara jangan menjadi bagian daripada dunia. Saudara adalah bangsa yang kudus, imamat rajani. Karena Raja saudara di atas kehidupan saudara. Amin, saudara. Itu yang saudara harus pikirkan saat ini. Saya menjelaskan banyak hal tentang perjanjian Daud, mungkin tidak ada hubungan dengan kita. Yang hubungan dengan kita bahwa kita hidup di bawah kerajaan Allah. Yesus membawa kerajaan Allah. Bukan nanti di surga. Yes, di surga lebih lagi. Tapi saat ini saudara hidup di bawah kerajaan surga. Amin. Warga kerajaan surga. Dan saudara hidup di bawah otoritas Raja Yesus Kristus. Pikirkan itu, renungkan itu. Mari kita berdoa.